Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini, Kamis 25 Juli 2024, merupakan pesta Santo Yakobus Rasul. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan. Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula. Dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas satu lagi hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami, mengubah hidup kami, agar bisa menjadi manusia yang layak di hadapan-Mu. Kami persembahkan hari ini dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami pikirkan, kami katakan dan juga kami lakukan, mencerminkan kasih-Mu. Kini kami membuka hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 4 ayat 7 sampai dengan 15. Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhimpit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kamu. Namun kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berbicara." Karena kami pun percaya, maka kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Cucurkan air mata,
seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 20, ayat 20 sampai dengan 28. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu.
Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Oma opa, ibu bapak, dan rekan-rekan muda kesayangan Tuhan, mungkin Anda pernah menyaksikan film Hacksaw Ridge, film lawas tahun 2016, besutan sutradara Mel Gibson. Film itu diinspirasi dari kisah nyata Desmond Doss, seorang tentara medis Amerika Serikat yang ditugaskan dalam Perang Dunia Kedua di wilayah Asia Pasifik. Mengutip laman kompas.com, Desmond menentang kekerasan dan pembunuhan dengan alasan apapun sesuai ajaran gerejanya, Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Saat Amerika Serikat memasuki Perang Dunia Kedua, Desmond masih bekerja di kalangan kapal Angkatan Laut Newport News. Ia memenuhi panggilan wajib militer pada 1 April 1942 karena merasakan panggilan untuk mengabdi kepada negara sekaligus membantu sesamanya. Ia menolak menggunakan senjata dan bertekad tidak akan pernah membunuh siapapun selama terjun ke medan perang. Pada 29 April 1945, Resimen 307 tempat Desmond bertugas bergerak ke Okinawa, ke puncak lereng Maeda atau dikenal sebagai Hacksaw Ridge atau punggung gergaji besi. Pasukan Amerika Serikat harus merebut tebing curam yang tingginya sekitar 400 kaki atau 122 meter itu dari tangan Jepang yang menciptakan labirin terowongan dan menempatkan tentaranya di sana. Pertempuran yang berlangsung antara bulan Maret hingga bulan Agustus 1945 itu merupakan perang besar, dan Desmond selalu ada bagi siapapun yang membutuhkan perawatan luka, makan, dan minum. Ia lebih dari sekedar petugas medis, karena ia rela mempertaruhkan nyawa hingga garis depan pertempuran demi menjaga rekan-rekannya tetap hidup. Tindakan heroik Desmond terjadi ketika ia seorang diri menyelamatkan 75 prajurit yang terjebak di atas tebing Hacksaw Ridge. Tanpa bantuan satu orang pun, Desmond menurunkan satu persatu prajurit yang terluka dari puncak lereng dengan seutas tali, sambil dihujani tembakan artileri, mortir, dan senapan oleh Jepang. Ajaib, ia tidak terluka sedikit pun, meski tenaganya dihabiskan untuk membantu rekan-rekannya. Atas jasanya itu, Presiden AS, Harry S. Truman, menganugerahkan penghargaan militer tertinggi, Medal of Honor, medali kehormatan usai Perang Dunia Kedua. Desmond Doss meninggal karena sakit pada 23 Maret 2006 dalam usia 87 tahun. Oma opa, ibu bapak, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Matius melukiskan sisi manusiawi murid-murid Yesus yang meminta kedudukan yang luar biasa tinggi, yakni
menjadi pendamping Yesus yang bertahta sebagai Raja dalam kerajaannya. Posisi itu akan membuat mereka memiliki kuasa yang besar dan dapat berbuat apapun sekehendak hati mereka. Namun, Yesus mengajarkan hal yang sebaliknya. Siapa yang hendak menjadi besar, hendaknya ia menjadi pelayan. Seorang pelayan mengikuti kehendak orang lain yang dilayaninya. Yesus mengajarkan hal ini karena ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam Matius 20 ayat 28. Sengsara dan kematian Yesus memiliki makna agar manusia mendapatkan keselamatan. Desmond sebagai pengikut Kristus sudah melakukannya. Bagaimana dengan kita? Maukah kita menjadikan diri kita sebagai tebusan bagi banyak orang? Melayani dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan? Marilah berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar hari ini. Kami diingatkan untuk tidak mengikuti kriteria dunia, tetapi meneladani Yesus Putramu yang datang untuk melayani dan memberikan nyawanya demi penebusan kami umat manusia yang Kau cintai. Mampukan kami untuk memberikan diri kami, melayani sesama kami dan alam ciptaan-Mu sebagai bukti rasa syukur atas hidup yang Kau berikan kepada kami. Sebab hanya Engkaulah Allah sumber hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.